Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat datang dalam ibadah tutup peti dari seorang yang merupakan suami, papa dan saudara kita terkasih, almarhum Bapak Lukman Wilis yang dipanggil pulang ke rumah Bapak di surga pada usia 81 tahun, yang merupakan papa dari Ibu Evelyn Mulyawan dan Bapak Jeffrey Mulyawan, dan papa mertua dari Bapak Andri dan Ibu Dewi. Tuhan hadir sebagai sumber penghiburan dan pengharapan bagi setiap kita yang percaya dan yang menguatkan setiap hati kita. Dia penolong yang setia hadir dalam hidup kita. Saat ku dalam kesusahan, yang ku harap hanya saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Bapak ini seorang yang gak banyak bicara. Bapak ini orangnya yang mungkin saya gak pernah lihat orang yang sangat sabar dalam mencikapi setiap hal, di mana masa kecil remaja saya sampai saya besar sangat melihat seorang sosok ayah yang luar biasa. Saya tidak pernah menyesal hidup dalam kehidupan tua saya, sehingga saya bisa sampai seperti sekarang karena didikan beliau. Orang yang tidak pernah tahu menghadapi penyakit kanker selama 1 tahun 8 bulan bukan hal yang mudah. Dokter bahkan sudah vonis 3 bulan, 6 bulan. Beliau bertahan dengan 1 tahun dan 8 bulan. Terima kasih kepada Bapak yang sudah didik kita. Saya telah melayarin anak-anak dan cucu, bahkan melihat perjalanan kami dan ikut susah bersama kami selama kurang lebih 7 tahun. Banyak orang yang ngomong, tidak akan ketemu lagi orang seperti beliau. Ya, jadi cuma mau sharing sedikit tentang Bapak yang mungkin tidak kenal, tidak banyak teman, bahkan tidak ada satu tempat. But it's grace. Dia udah pernah. Terima kasih semuanya. Sampai dia pernah menghubungi. Tuhan Yesus memberkati.
benar-benar sulit saya berkata-kata begini. Karena buat saya meskipun dia papa mertua, buat saya dia papa terbaik. Kenapa berat? Karena dia tidak pernah meninggalkan satu kenangan buruk pun selama kita bersama. Bahkan tadi saya sempat tanya seingat saya, di mana anak-anak pun gak pernah ada kenangan buruk tentang papa. Saya tanya sama anak saya, kamu pernah gak dimarahin ini? Enggak. Seseorang yang diam, tidak banyak bicara. Gak ada satu pun tuntutan, gak ada komplain pada anak-anaknya, cucunya, maupun menantunya. Waktu dia udah digunting di kantor kolostomi, dia susah kan buang air. Saya tahu dia orang yang tidak pernah mau merepotkan orang. Selama dia bisa berjalan, dia lakukan sendiri, dia akan lakukan sendiri. Tapi saat itu dia nggak mungkin membersihkan kantong itu sendiri, karena itu baru dipasang. Mulai dari November 2021, operasi sampai Juni sejak COVID, itu selalu saya yang gantiin kantongnya. Dan setiap kali saya gantiin kantongnya, Papa selalu bilang, Airin, makasih ya. Thank you ya, katanya. Saya lakuin itu gak pernah jadi beban, karena buat saya, dia papa saya juga. Kadang sampai nunggu saya, kok Pak, ini udah gini-gini gak panggil gitu loh, mau digantiin kantongnya. Katanya, kamu kan repot. Meskipun dia tahu kerepotan saya setiap hari. Kamu kan mesti anak sekolah, kamu banyak kerjaan, udah gak apa-apa. Jadi saya selalu menemani yang memang berobat. Kalau jadi nggak ada, pasti saya juga yang dokterin. Sampai dia nggak sembuh-sembuh. Dia cuma saya tanya waktu itu mau ke dokter, ada pesan apa buat dokter? Bilang, saya mau sembuh. Hati kita menangis karena kita tahu dia nggak mungkin sembuh. Tapi dia bilang dia mau sembuh. Dia setiap kali udah kritis, naik mobil ambulan, tuh jantung dia udah mau copot. Tapi akhirnya papa nggak jadi berangkat, nggak pergi. Bukan kita nyumpahin papa untuk cepet berjalan, tapi kita sudah saking kasihannya lihat dia begitu menderita, tapi dia nggak pulang gitu ke rumah papa. Sampai kadang saya bertanya, papa tuh orang yang sangat baik, kenapa dia harus menderita seperti ini gitu. Sampai kita pernah tanya, Pak, papa nggak ada sama Tuhan kan? Dia jawab, enggak. Saya nggak apa-apa. Gak apa-apa, jalani sehari demi sehari, lewat sehari dia bilang. Bahkan selama dia sakit, dari belum sakit dia selalu baca Alkitab setiap pagi di depan. Waktu setelah saya pindah rumah, dia baca Alkitab di belakang. Dan kalau baca Alkitab itu dengan suara yang lantang, lama bacanya. Sampai dia udah gak bisa lagi baca Alkitab, cuma bisa rebahan, baru dia nonton film Cina. Tapi biasanya selalu baca Alkitab sampai nenek saya beliin, kasihin Alkitab kalender yang disobek itu yang ada ayatnya, setiap hari dia baca. Dia tidak pernah lupa baca Alkitab. Dan mungkin itu juga yang selalu kita ingat, bahkan di cucu-cucunya. Sampai waktu Christmas yang 2 tahun lalu, anak saya pertama, dia beliin hadiah untuk satu keluarga dengan uangnya sendiri. Kita nggak tahu isinya apa. Dia kasih kado untuk yeyenya.
yang dia kasih Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab ini udah jelek gitu. Jadi itu yang berkesan buat kita bahwa dia selalu setia sampai akhir. Dia nggak ngadumel, dia nggak marah, dia menahan penyakitnya, dan dia tetap setia sama Tuhan. Makanya malam ini saya akan menyumbangkan satu lagu yang menggambarkan bagaimana kehidupan Papa bersama Tuhan. Ini hadiah terakhir ini buat Papa ya Pak. Akan pernah sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemurahan yang dinyatakan. Berapapun harga yang selalu ku bayar, ku kan tetap setia.
diizinkan Tuhan, berarti itu adalah rencana yang Tuhan yang terbaik. Jadi saya percaya Armawi, Boyawati, dan Pak Lukman sekarang sudah ada dalam lapangan. Kenapa? Mereka sudah percaya kepada Kristus, mereka sudah meninggal di dalam Tuhan.